Salam jumpa dengan saya, Master Santo. Pagi ini sengaja saya mengambil gambar di salah satu lorong di lereng Sumbing yang mana kalau kita menyusuri jalan setapak di belakang saya itu kita akan masuk ke suatu lembah di mana konon banyak sekali binatang-binatang liar yang masih berkeliaran dan juga hidup di belukar di bawahnya. Beberapa penduduk menyaksikan bahwa di antara binatang-binatang liar itu ada babi hutan, ada harimau Jawa kuno ya, yang masih sampai sekarang ada tinggal beberapa ekor dan hampir punah. Kemudian juga ada beberapa binatang lain. Saya teringat suatu dongeng yang ngarang entah siapa dari suatu negeri antah berantah, di mana berjumpalah dua ekor binatang, yaitu seekor keledai dan seekor macan atau harimau. Dengan kebanggaan dan kegirangan, si keledai menyatakan dengan sukacitanya kepada harimau, "Hore, saya melihat rumput-rumput berwarna biru, rumput-rumput berwarna biru." Nah, mendengar ungkapan si keledai ini, harimau tersebut tidak menerima, tidak bisa menerima ungkapan itu. Karena kenyataan yang dialami dan realitanya rumput berwarna hijau. Maka si harimau menyampaikan kepada keledai, "Tidak bisa rumput hijau, sejak kapanpun rumput hijau. Tidak, rumput biru, rumput berwarna biru," kata si keledai. Akhirnya bertengkarlah kedua ekor binatang tersebut, memperdebatkan bahwa si keledai mengatakan rumput berwarna biru, sedangkan harimau bertahan dengan pendapatnya rumput berwarna hijau. Seluruh penghuni hutan itu hanya mendengarkan tanpa ikut campur. Akhirnya mereka sepakat untuk minta keputusan dari sang raja hutan, yaitu singa yang pada siang hari itu sedang tidur pulas. Akhirnya mereka sepakat untuk minta keadilan kepada sang maha raja hutan, kepada singa. Setelah diterima masuk ke halaman istana kerajaan singa atau kerajaan hutan ya, bercelotehlah si keledai bahwa dia melihat rumput berwarna biru. Bukankah demikian, Baginda? Akhirnya si Baginda Raja Hutan, yaitu singa, "Benar kamu bahwa rumput memang berwarna biru. Kalau pendapatmu begitu, memang rumput berwarna biru." Kemudian si harimau protes, "Tidak bisa, Baginda. Rumput berwarna hijau. Sejak kapanpun rumput berwarna hijau." Terus akhirnya si Raja Singa ini memanggil para pengawalnya dan memerintahkan pada para pengawal itu untuk memerintahkan para pengawal memenjarakan si harimau. Kemudian sang raja hutan, si singa, memerintahkan untuk melepas si keledai. "Silahkan keledai kau kembali ke rumah." Akhirnya dengan kegirangan si keledai bersorak-sorai dengan berucap,
Rumput warna biru, rumput berwarna biru, rumput berwarna biru, rumput berwarna biru. Mendengar celotehan si keledai, para seluruh penghuni hutan hanya diam saja. Setelah masa kepenjaraan si harimau selesai, berakhir, harimau ini bertanya secara pribadi kepada si raja hutan atau kepada si singa, Baginda, kenapa Baginda memenjarakan saya, sementara si keledai yang sudah jelas-jelas nyata-nyata keliru, Baginda lepaskan begitu saja. Maka Baginda menyampaikan, hai si harimau, engkau yang begitu gagah perkasa dan cerdas, kenapa engkau melayani perdebatan dengan si keledai yang dungu dan tolol itu? Maka kuhukumlah engkau, karena ternyata kepandaianmu itu tidak membuat engkau menjadi bijaksana. Nah, di dalam kenyataan hidup sehari-hari, seringkali kita terjebak ya, atau berjumpa dengan orang-orang yang sebenarnya tidak pandai, atau kalau dalam tanda petik kita katakan tolol, ya, kita terjebak untuk melayaninya. Maka pesan moral dari cerita dua binatang tadi, dari dongeng tadi, hendaklah kita itu menghindari perdebatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Nah, orang yang dibutakan oleh egonya, kebencian dan praduganya yang mereka inginkan hanya pengakuan bahwa mereka itu benar, memaksakan kehendaknya bahwa pendapatnya benar. Sehingga jika kata tak lagi bermakna, maka lebih baik kita diam saja. Demikian, semoga menjadi inspirasi dari dongeng sederhana ini. Tetaplah hidup yang sehat, semangat dan berbahagia, gunakan akal sehat. Salam saya, Master Santo. Terima kasih.